Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat solid dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak semua yang berada di rumah tetap selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Nah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, tema 2, subtema 2. Oke anak-anak, silakan disimak pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai sumber daya alam yang sangat berlimpah di Indonesia. Bahkan Indonesia terkenal dengan tanahnya yang sangat subur, sehingga sumber daya alam dengan mudah dapat kita temukan di negara kita. Kira-kira sumber daya alam apa ya yang kita pelajari kali ini? Anak, yang pertama adalah rempah-rempah. Anak-anak tahu apa itu rempah-rempah? Siapa nih yang udah pernah melihat rempah-rempah? Iya, benar sekali anak-anak, rempah-rempah itu adalah bagian dari tumbuhan yang digunakan dalam jumlah yang kecil untuk digunakan dalam makanan ya. Nah, biasanya rempah-rempah ini bisa digunakan sebagai bahan pengawet ataupun untuk menambah cita rasa makanan agar lebih gurih lagi. Yuk, sekarang kita lihat rempah-rempah yang ada di Indonesia yang terkenal bahkan sampai di dunia. Apa saja ya Umi? Kita akan melihat beberapa contohnya. Nah, anak-anak, rempah-rempah yang pertama adalah kunyit. Anak-anak bisa melihat gambarnya, samping ya. Nah, anak-anak, kunyit adalah rempah-rempah dapat digunakan sebagai bumbu dapur ataupun obat tradisional dan pewarna alami pada makanan. Kita lihat rempah-rempah kedua. Nah, yang kedua contohnya adalah cengkeh. Anak-anak bisa melihat pada gambarnya. Nah, seperti itu ya gambarnya anak-anak. Nah, anak-anak, cengkeh ini manfaatnya juga digunakan untuk bahan tambahan pada makanan ya. Tapi selain itu ternyata cengkeh anak-anak tahu bisa digunakan sebagai obat alergi terhadap udara dingin. Anak, contoh rempah-rempah yang ketiga adalah lada atau merica ya. Nah, anak-anak, merica itu terbagi menjadi dua, yaitu merica hitam dan merica putih, ataupun lada hitam dan lada putih ya. Nah, Umi, apa ya manfaat dari lada ini? Nah, anak-anak, manfaatnya selain sebagai bahan penambah cita rasa pada makanan, ternyata lada ini juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Nah, salah satunya adalah untuk menyembuhkan influenza ataupun flu ya. Kemudian digunakan juga untuk meredakan sakit kepala dan juga digunakan untuk meredakan perut yang kembung. Anak-anak, jenis rempah-rempah selanjutnya adalah jahe. Nah, anak-anak, biasa jahe digunakan untuk bumbu dapur ya. Tapi ternyata anak-anak tahu bahwa jahe itu ternyata bisa digunakan juga sebagai obat batuk ya. Nah, selain obat batuk bisa juga digunakan untuk melegakan tenggorokan kamu. Dan bisa juga digunakan sebagai obat untuk anti kembung ya. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang kedua yang akan kita pelajari adalah hasil hutan. Indonesia sangat terkenal dengan hutan tropisnya. Indonesia memiliki luas hutan yang sangat besar. Nah, hasil hutan yang dimanfaatkan yang pertama adalah pohon. Nah, anak-anak, pohon ini digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas loh. Pembuatan kertas dibuat dari kayu yang lunak seperti cemara ataupun pohon pinus. Tahukah anak-anak, ternyata dalam pembuatan kertas, satu rim kertas itu ada berapa lembar? Ya, satu rim kertas itu ada 500 lembar. Nah, anak-anak, ternyata untuk membuat 500 lembar kertas itu dibutuhkan satu pohon yang usianya 5 tahun. Wah, bisa dibayangkan ya anak-anak. Berarti jika anak-anak sudah tahu, kita harus menghemat penggunaan kertas ya. Tidak boleh buang-buang kertas, kemudian gunakan kertas sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya hasil hutan yang kedua adalah pohon jati. Nah, anak-anak, pohon jati ini digunakan
sebagai bahan baku untuk pembuatan bangunan biasanya ya, ataupun bisa juga digunakan untuk furniture. Yang ketiga adalah pohon karet. Nah, kalau misalnya pohon karet pasti anak-anak sudah tahu digunakan untuk pembuatan karet ya, yang sudah diolah terlebih dahulu. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan energi, baik dalam jumlah yang kecil maupun yang besar. Apa-apa saja ya Umi contohnya? Contohnya yaitu ada batu bara, kemudian ada minyak bumi dan listrik. Nah, anak-anak, sumber energi yang pertama adalah batu bara. Indonesia sangat terkenal dengan sumber daya alamnya ya. Nah, salah satunya adalah batu bara, tepat sekali. Apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan batu bara? Nah, jadi batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar yang terbentuk dari endapan organik seperti sisa-sisa tumbuhan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar apa saja manfaat dari batu bara. Anak-anak, manfaat dari batu bara yang pertama adalah bahan bakar metanol. Umi, apa yaitu bahan bakar metanol? Nah, bahan bakar metanol adalah bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di perusahaan-perusahaan industri. Yang kedua, untuk bahan bakar kompor briket. Nah, fungsinya untuk memasak kebutuhan sehari-hari ya anak-anak, sama penggunaannya seperti kompor pada kompor gas ya. Manfaat dari batu bara yang ketiga yaitu menghasilkan gas. Nah, gas ini digunakan untuk industri dan juga untuk pembangkit listrik tenaga gas. Nah, yang keempat digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi anak-anak, sudah seharusnya kita melakukan pemanfaatan batu bara dengan sangat efisien ya, mengingat proses pembentukan batu bara yang makan waktu cukup lama tadi. Apakah anak-anak tahu ternyata proses pembuatan batu bara ini menunggu waktu yang sangat lama, bahkan sampai berjuta-juta tahun lamanya loh anak-anak. Hal tersebut dikarenakan batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap sampai berjuta-juta tahun lamanya, yang pada akhirnya mengalami proses pembentukan batu bara. Nah, sekarang anak-anak, kita harus memahami apa dan bagaimana cara menghemat batu bara tersebut ya. Yang pertama yaitu menggantinya dengan bahan bakar alternatif seperti air, angin, dan sinar matahari. Yang kedua, tidak melakukan penambangan ataupun eksploitasi secara berlebihan. Yang ketiga, tidak boros dalam melakukan pemakaian batu bara. Nah, anak-anak, sumber energi berikutnya adalah minyak bumi. Apa ya Umi contoh dari minyak bumi? Minyak bumi banyak digunakan sebagai alat transportasi. Contohnya adalah pada penggunaan bensin, solar, dan aftur ya. Bagaimana ya Umi cara menghemat minyak bumi tersebut? Nah, caranya anak-anak, jika kalian akan bepergian ke sekolah dan memungkinkan, artinya jarak rumah ke sekolah itu masih bisa dijangkau dengan bersepeda, maka anak-anak lebih baik memilih untuk bersepeda ataupun berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan bermotor ya. Kedua, menggunakan bahan bakar minyak seperti solar dan bensin ataupun aftur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari sumber energi yang ketiga. Sumber energi yang ketiga adalah energi listrik. Nah, anak-anak pasti tahu ya apa itu energi listrik? Ya, benar sekali. Energi listrik adalah
segala macam benda yang menggunakan ataupun menghasilkan listrik. Nah, anak-anak, jika kita lihat dalam penggunaannya, energi listrik banyak sekali digunakan di dalam rumah kita ya. Siapa bisa menyebutkan contoh dari energi listrik anak-anak yang ada di rumah? Ya, benar sekali, ada TV, kemudian ada kipas angin, ada radio, ada AC, ada rice cooker, dan lain sebagainya ya. Nah, ternyata banyak sekali, bahkan rata-rata peralatan rumah tangga itu menggunakan energi listrik. Nah, jika sudah begini, tentu kita harus melihat penggunaan energi listrik ya. Jangan sampai energi listrik habis karena pemakaian kita yang tidak teratur. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik? Nah, kita akan pelajari saat ini. Nah, anak-anak, ketika kita akan melakukan penghematan energi listrik, ya berarti kita sudah melakukan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, artinya ketika kita melakukan penghematan listrik, berarti kita sudah melakukan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Nah, apa-apa saja ya Umi cara menghemat listrik? Nah, berikut penjelasan mengenai cara menghemat listrik ataupun kita bisa sebut dengan kewajiban kita terhadap listrik. Yang pertama, mematikan alat-alat elektronik yang tidak digunakan seperti AC, TV, kemudian kipas angin, setrika, dan lain sebagainya. Yang kedua, kurangi penggunaan listrik secara berlebihan. Yang ketiga, matikan semua peralatan listrik ketika kita sedang berada di luar rumah. Selanjutnya, memilih penggunaan energi alternatif untuk penggunaan listrik yang ramah lingkungan. Contohnya adalah penggunaan panel surya. Nah, anak-anak tahu penggunaan panel surya ini artinya kita menggunakan energi listrik tapi menggunakan bantuan dari cahaya matahari ataupun energi surya. Artinya anak-anak, ketika kita menggunakan panel surya ini, kita bisa mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Jika sudah begitu, kira-kira hak apa yang akan kita dapatkan? Pasti kita akan mendapatkan aliran listrik yang aman, nyaman, dan lancar. Oke anak-anak, sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi dengan Umi pada pembelajaran selanjutnya. Tetap selalu semangat dan selalu menjaga kesehatan. Assalamualaikum.